Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Benih jagung petani milenial Pandawa 01. Lagi minum apa Mbak Okta? Ini Bu, ini namanya daun seduh. Kalau yang saya minum ini dari daun bambu. Yang seduh ini masih belum banyak ya di Indonesia. Tapi ini memang manfaatnya untuk badan tuh, untuk vitamin C-nya juga bagus. Oh ya, khususnya sudah sehat. Alhamdulillah sudah sehat. Kemarin dengar habis operasi mata. Oh, nah kalau untuk mata Bu, ini ada produknya, ini bagus banget untuk mata. Ya Kati, ini dari daun murbei. Ya, ini sangat bermanfaat untuk kesehatan mata, juga untuk penanggulangan pencegahan diabetes gitu ya. Wah, keren. Ini produk UMKM saya coba. Oh, harus. Ibu harus coba ya. Baik. Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Oke, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Kita masih berada di seputaran Kota Malang ya. Dan perempuan hebatnya Kota Malang itu kalau misalnya dihitung pakai jari itu, pinjem jarinya orang berapa gitu, mungkin juga nggak akan selesai gitu. Karena perempuan hebat Kota Malang itu semuanya rata-rata punya kemampuan dan punya keahlian yang luar biasa istimewa. Hanya saja terkadang banyak hal yang membuat teman-teman perempuan yang berdaya ini kurang dilirik karena masih ada diskriminasi gender. Ada ya pandangan-pandangan miring lah ketika perempuan ini berusaha untuk menjadi pejuang ekonomi. Dan hadir bersama kita sekarang ini ada Bu Susi. Selamat siang Ibu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Teman-teman, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, Bu Susi ini salah satu penggiat UMKM juga, ya Bu ya? Sudah berapa lama? Insya Allah sudah 5 tahun. 5 tahun terakhir ini ya? 5 tahun terakhir ini. Oke, bergeraknya di UMKM di bidang apa nih? Saya di bidang ekoprint, kerajinan tangan yang jelas, sama handmade ini, bikin dompet, bikin sepatu, bikin tas, seperti itu. Oke, betul-betul dari tangannya Ibu ya? Dari tangan saya. Oke, sebelum di UMKM bergerak untuk di ekoprint apa segala macam, kegiatan sehari-harinya Ibu? Kegiatan sehari-hari dulu saya itu pegawai ya, kerja di orang kan gitu, namanya pegawai. Kan dipikir-pikir kalau pegawai ya seperti itu gitu loh, giatnya enggak begitu apa ya, kurang menantang lah gitu. Akhirnya kan saya punya inisiatif bagaimana kalau kita buka usaha. Buka usaha saya waktu itu bantal fisioterapi. Bantal fisioterapi? Iya, bantal fisioterapi. Oke. Mungkin Sis Okta belum kenal, belum tahu, karena memang apa ya, pengusaha tua yang nggak bisa untuk branding seperti sekarang gitu loh ya. Jadi masih tetap produksi tapi kurang jalan karena ya seperti itu ya. Jadi bantal fisioterapinya Ibu menjadi bisa dibilang resellernya? Pembuat bantal fisioterapi, saya baru tahu ya. Saya harus kapan-kapan main ke tempat Ibu nih lalu bantal fisioterapi. Silakan. Dari bantal fisioterapi awalnya? Iya kan? Bantal itu. Terus akhirnya beralih ke ekoprint. Ekoprint. Ekoprint ini sebenarnya apa Bu? Ekoprint itu adalah seni penataan daun di kain. Jadi kain itu kita cuci bersih, kita mordan itu ada pakai tawas, pakai tunjung, pakai cuka, atau pakai apa itu gamping itu ya. Nah, itu bisa. Habis itu ditata daun itu, terus habis itu digulung terus dikukus. Dikukus ya? Bukan direbus ya? Bukan, kita dikukus. Kalau direbus kadang-kadang itu kalau plastiknya kurang rapet bisa airnya masuk gitu. Oh, oke. Jadi ada teknik pewarnaan tersendiri, pakai pewarna kain juga? Pewarna alam. Oh, pewarna alam. Jadi seperti kunyit, terus pohon mangga, bisa juga pohon nangka, gitu. Pohon mahoni, itu warnanya bagus-bagus itu kalau. Nah, ini Bu, sebentar. Kayak yang seperti ini nih yang ada di sini nih, yang saya paling gampang ya. Iya, itu pakai gamping. Ini pakai gamping? Iya, pakai gamping itu warnanya gitu.
Oke. Dan ini ada motif daun-daunnya ya. Jadi daun apa nih Bu? Daun jati, Daun jati, daun lanang. daun lanang, Ini tape buya. tape buya, oke. Ditempel-tempel gitu aja. Tempel-tempelkan aja, terus ditutup plastik, terus kita gulung. Oh, oke. Ya. Pewarnaannya pakai gamping. Pakai gamping itu. Wah, ini jadi mahal banget ini. Ya. Iya. Dari yang biasa jadi luar biasa lah. Untuk dari Iya. tangan-tangan ibu-ibu kreatif kan seperti itu ya. Media kainnya jenis kain yang gimana ini Bu? Bisa mulai kain rayon, kain sejenis kain katun, bisa sutra, bisa. Itu ada sutra sebagian di situ. Kalau seperti ini sutra katun. Sutra katun bisa juga ya. Kalau Oke. ini hitam ini manjakani. Manjakani yang biasa kita minum itu bisa juga untuk pewarna kain. Oh, begitu. Iya. Keren ya. Ya. Ada yang udah jadi kaos juga Bu ya? Ada. Oh, Ada oke. seperti ini kaos. Kayak yang Ibu pakai ya? Kalau ini namanya sibori. Sibori. Iya, Oh, sibori. lain lagi. Lain lagi. Sibori itu warnanya dari warna sintetis. Oh, dari Gitu. pewarna kain sintetis. Warna sintetis. Kalau seperti ini warna alam. Tapi caranya? Caranya kalau yang sibori? seperti ini kan lebih mudah. Oke. Iya, 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 Mudah. iya. Lebih Kain gampang ya. dicuci, ya dicuci. Tetap kita mordan sebentar, pakai cuka atau pakai tawas ya biar kainnya lebih bersih. Warna bisa masuk ke kain kayak gitu. Oh, Bisa. keren sekali. Habis itu dikasih water glass. Oh, berarti dari bahan yang sangat mudah didapat. Sangat Iya mudah kan? didapat ya. Ecoprint ini kan gampang didapat ya Bu. Iya. Pewarnanya juga dari Alam. ya kan. Hanya yang paling butuh dibeli adalah kainnya aja. Kainnya sama warna alam kan kita nggak mungkin kan kita motong-motong pohonnya orang. Oh iya. Kita harus beli juga. Iya, enggak maksudnya yang maksudnya yang susah didapat biasanya kan kain juga enggak terlalu susah sih. Nggak terlalu susah, semuanya dapat. Bisa kita beli gitu. Prosesnya berapa lama? Proses untuk mulai nol sampai sudah jadi kain tuh 4 jam. Oh, nggak sampai seharian. Udah 4 jam sudah selesai. Kukusnya itu tadi. Bungkusnya yang 2 jam, Bungkusnya 2 jam. nata-nata daun dan sebagainya itu 2 jam. Oke, ya. Berarti kalau sudah jadi produk seperti ini nih, saya penasaran harga Bu, harga kisaran harga pasar pada umumnya. Pada umumnya untuk katun yang biasa seperti ini 2,5 meter 250. Oke, 2 meter Ya. 250. Kalau yang sutra ada sutra nanti itu dari kisaran 600 sampai 1 juta kita jualnya. Oke, karena memang bahan kainnya Bahan memang kainnya sudah lebih mahal. tinggi harganya ya. Oke. Bisa sesuai pesanan. Bisa sesuai pesanan, bisa request mau minta warna apa, mau dikasih motif daun apa gitu. Tapi kalau yang kaos Bu, kalau yang udah jadi kaos satu kaosnya harganya berapa? Kaos itu bisa 75 sampai 100 kalau dengan Oke. panjang. Oh. Kan lihat ukuran juga. Masih terjangkau banget ya, masih sama terjangkau. dengan produk-produk yang lainnya ya. Iya. Oke. Wah, ini udah saatnya nih anak muda ya. Misalnya kalau anak muda kan kemarin masih ini Bu, trennya motif tie dye, Ya. jumputan nih loh. Jumputan yang seperti ini jumputan. Masuk ini kan. Oh iya, nah, ini sibori. ya. Oke, nah ini mungkin mulai Itu. bisa dicoba nih, ecoprint Ya, nih, keren ecoprint. ini. Oke, Bu, biasanya pangsa pasar nih, pangsa pasar. Ya kita tahu sendiri kadang masyarakat Indonesia itu kadang apa ya, selera fashion. Ini kan masuk fashion ya, Iya, masuk masuk fashion. fashion. Kadang kalau misalnya belum banyak orang yang pakai, jarang orang mau beli gitu kan. Tapi ecoprint ini kalau memang orang ngerti pasti akan tertarik. Betul. Nah, biasanya kendalanya Ibu untuk pemasaran apa biasanya? Pemasaran biasanya kita kan ada pelanggan yang sudah setiap itu ngambil ya. Terus ada juga kita melalui pameran Oke. seperti itu, terus pertemanan. Nah, karena kan kalau handmade ini tidak bisa untuk sama kecuali pesanan. Kalau pesanan kan misalkan 20 gitu, pesan 20. Kita prosesnya langsung 20 itu. Pewarnaan langsung 20. Penataan langsung 20, jadi penataan langsung gitu. Jadi bisa persis gitu loh. Untuk misalkan nggak persis banget sih, cuman memper-memper lah. Ya, cuman masih- warnanya sama. Iya. Iya. Warnanya enggak beda-beda. Nggak Paling nggak untuk beda-beda. seragam masih oke ya. Masih oke. Masih sama. Iya.
Kalau seperti ini bisa untuk fashion show ya. Saya kira untuk fashion show untuk anak-anak muda itu saya berharap bisa untuk mencoba kain-kain eco-print gitu. Itu kan nilai jualnya saya kira tinggi. Gitu. Tinggi dan nggak pasaran. Nggak pasaran. Saya. Memang nggak umum. Iya. Kan kalau dibuat di pabrik kan bisa berapa gulung bisa aja kan gitu. Tapi kalau ini buatan tangan sungguh cuman satu kan gitu ya. Nilai ininya eksklusifnya tuh dapet banget gitu betul. kan. Makanya anak muda nih teman-teman milenial jangan pernah ragu untuk pakai produk-produk dari UMKM. Eco-print ini salah satunya karena bikin kamu tuh beda daripada yang lain. Betul. Gitu ya. Jadi trendsetter loh. Bisa mencoba kan? Lah, dicoba ya. Sekaligus support local wisdom kearifan lokal nih, keren nih. Pernah ini Bu, maksudnya apakah sudah pernah dicoba langkah untuk berhubungan dengan pasar luar negeri atau luar kota atau so far gimana nih? Kalau luar kota sih sudah ya, sampai ke luar pulau sudah ada yang beli. Cuman untuk ke luar negeri kita memang butuh branding yang lebih kuat gitu ya. Karena kembali lagi karena usia mempengaruhi kan gitu. Jadi memang ini tugasnya anak-anak muda sekarang milenial untuk membranding usaha dari teman-teman UMKM yang saya kira semangatnya yang luar biasa. Ibu-ibu itu luar biasa semangatnya, tinggal brandingnya aja yang kurang kuat gitu. Kalau kita membranding itu saya kira lebih tahu banyak orang yang lebih memakai pastinya kan gitu. Iya. Masih lokal-lokalan aja kita teman pameran kayak gitu. Iya ya. Wah. Ini keren sekali nih. Coba ayo anak muda yuk gimana nih caranya produk eco-print ini bisa jadi tren ya. Nggak cuman tapi nggak cuman di kain juga, tapi saya lihat ada di sepatu ya Bu. Betul, ada sepatu. Ada tas kulit. Ini juga eco-print ini. Iya. Oke. Nih. Ini udah jadi sepatu loh guys. Ya. Ini jelas-jelas beda daripada yang lain nih. Eco-print. Terus juga ada tas tadi mana ya? Ada tas. Kalau ini tapis. Tapis adalah ini kain seperti kain dari NTT, NTB kayak gitu ya. Kain khas daerah. Khas daerah. Kalau biasanya hanya jadi jari buat bawahan atau baju. Ini bisa juga dibuat dompet seperti ini. Jadi dompet clutch. Ya. Ini kain khas mana Bu? Kain khas ini loh NTT. Ya, NTT. Wah, ini kalau dibuat kondangan keren ya. Eco-print ini bagian dari UMKM tentunya. Gitu ya Bu ya. Ya. Dan UMKM di Malang pelakunya, penggiatnya itu sudah banyak banget. Ribuan banget ya kan. Pokoknya wakeh lah. Dan itu dengan varian produk-produk yang macam-macam. Gitu ya. Cuman sebelum kita lanjut ngobrol, ini ada salah satu nih. Salah satunya ini ada produk dari UMKM ini khas Malang. Brownies kukus nih. Ini produknya UMKM dong, dan kemasannya udah keren banget seperti ini, nggak kalah sama produk-produk yang sudah ada outlet besarnya gitu ya. Saya nggak berani sebut dong. Brownies kulit kita boleh dicoba ini Bu. Ini support teman-teman UMKM juga. Monggo. Oke, waduh. Kapan lagi Bu naik angkot ngobrol-ngobrol sambil makan brownies. Dan toppingnya ada topping kacang sama ini. Almond. Almond ini ya. Almond kenari juga. Enak banget. Thank you browniesku. Enak banget ya. Kapan-kapan kita undang teman-teman browniesku nih untuk mampir di podcast nih. Oh iya, Bu. UMKM ini kan banyak, apalagi kayak kuliner. Itu udah macam-macam. Menurut Bu Susi sebagai penggiat UMKM udah 5 tahun terakhir, pengamatannya Bu Susi, apa sih biasanya jadi kendala teman-teman UMKM? Kendalanya untuk teman-teman itu saya berharap untuk bersaing secara sehat, bersaing secara normal gitu. Maksudnya gini, kita ini orang UMKM
lahirnya kan bermula dari belajar bersama-sama. Kalau menjadi produk pun namanya jualan lombok, katakan gitu. Di pasar tuh kan banyak lombok. Tapi rezeki kan tidak sama juga. Ya, rezeki tidak akan tertukar. Itu saya harap juga jangan bersaing antar teman. Kalau bisa, ayo kita rangkul semua teman-teman UMKM. Kalau kita mau jualan ekoprint semua baris tidak apa-apa. Kita jualan bareng-bareng, kita branding bareng-bareng, gitu kan, untuk biar kelihatan rukun, biar kelihatan bersatu. Karena kalau UMKM satu yang maju tidak ada artinya. Ya, hanya satu pelaku Hanya satu UMKM pelaku. nggak akan bisa bergerak juga. Ya, Produk betul. juga susah ngangkatnya, Ya. ya kan. Tapi kalau misalnya semuanya bisa bersindikat lah ya, Bu, ya. Nah, Bersindikat itu bisa saling support. Betul. Itu enak kok. Misalnya Bu Susi punya ada orderan apa gitu kan, saya sama Bu Mampu Susi bikin sendiri. dia kurang uncal-uncalan jobless ya. Uncal-uncalan orderan gitu loh. Iya. Gitu ya Bu ya. Iya. Itu yang harusnya bisa bisa diraketi lagi gitu ya, Iya. persaudaraannya para pelaku Persaudaraannya. UMKM. Iya. Karena biasanya jujur ada beberapa teman-teman pelaku UMKM yang ketika ada satu yang sudah naik, Ya, yang satunya itu malah baper. betul. Iya. Ya. Penyakit bapernya akhirnya dari rasan-rasan. Rasan-rasan, terus juga untuk dia kasih harga itu pun dia merendahkan diri. Oh, jatuhin harga maksudnya. Oke, Gitu. malah sampai segitu. Ya. Padahal kalau sudah jatuhin harga maksudnya biar produknya dia laku, Teman nggak tapi laku. teman nggak laku, Nah. tapi akhirnya itu kan sebenarnya bunuh diri, Bu. Betul. Kalau secara akal sehat dia bunuh diri gitu. Karena kita harus punya pikiran waras seperti itu. Tenaga kita, terus jeripayah kita berilmu itu, ilmu tidak kita jual, tapi kita harus memanfaatkan untuk bagaimana caranya biar bisa dapat duit. Kan seperti itu. Betul. Ya. Kalau bisa kan kita tularkan untuk anak-anak milenial itu, biar semua bisa bikin. Ya. Mereka bisa kadang-kadang, oh saya enggak mampu untuk bikin, ibu aja yang bikin, saya yang branding, kayak gitu kan. Kalau kita bersatu, Enak kok. enak. Iya, bener. Apalagi anak-anak muda punya kemampuan untuk digital marketingnya lebih oke, Lebih oke gitu daripada ya. ibu-ibu. Ngajarin ibu-ibu itu setengah mati kan. Ya. Bikin ini, misalkan suruh bikin Foto foto produk, produk, harus ngunduh ini Canva atau apa kan gitu. Aplikasi-aplikasinya, Ingat, awal diajari, ingat sudah di rumah. Ojek berambang lali wes. Lupa. Mayo apa iki? Ya. Berarti Betul. butuh banyak kerjasama dari teman-teman yang bisa membantu UMKM dari Ya. sektor manapun ya, Betul. termasuk dari pemerintah tentunya. Tentunya pemerintah sangat harus tentu sudah mensupport. Pemerintah itu sebenarnya sudah mensupport ya. Tinggal pelakunya aja mau ngambil kesempatan apa enggak. Oh gitu. Hmm. Oke. Nah, iki asik iki. Kalau ngomongin peran pemerintah, Bu, tapi kan gaungnya di masyarakat yang ada secara ini ya, secara awam. Itu bahwa pemerintah itu tidak terlalu mempedulikan pergerakan teman-teman UMKM. Bener nggak sih, Bu? Keliru. Mm-hmm. Sebenarnya keliru itu. Karena yang saya tahu dinas-dinas itu mensupport para UMKM. Mm-hmm. Tinggal kesempatan itu bisa kita ambil enggak? Seperti itu. Oke. Contohnya kalau di Sperindak gitu membuat pelatihan sampai yang nggak bisa bikin NIB pun itu dipandu juga. Nah, tinggal orang-orang itu kan sekarang itu banyak yang males ya kan seperti itu. Padahal NIB itu penting banget. Oh gitu. Iya. Padahal Karena nggak susah juga ya, Bu ya? Mudah sekali, online juga bisa. Syaratnya? Syaratnya kan harus apal ini email, oke. password, KTP, kan gitu ya. Kayak ya seperti daftar aplikasi pada umumnya. Terus kita harus omset kita 1 bulan berapa dikalikan 1 tahun, yang seperti itu harus tahu gitu. Oke. Sebenarnya mudah banget. Itu NIB itu apakah untuk usaha yang sudah berjalan atau baru akan berjalan bisa Baru didaftarkan? akan berjalan juga bisa. Apapun usahanya. Ya? Apapun usahanya.
Jadi sekarang itu nggak harus bikin kayak legalitas usaha. Kalau dulu kan harus punya legalitas usaha kayak CV, SIUP, UD, SIUP, TDP dan kawan-kawan seribet itu kan. Sekarang enggak mempersulit pemerintah itu, mempermudah Oke. semuanya. Tinggal kita mau ambil kesempatan itu apa enggak. Oke, tapi akan beda lagi ketika nanti akhirnya ketemu ini ya outputnya, maksudnya produk. Produk itu kan kayaknya perlu ada kalau makanan biasanya ada apa? PRT, terus udah urusan sama BPOM ada juga. POM, Iya. ya halal. Oke, Gitu, tapi kalau- untuk usahanya nggak seribet yang dibayangkan ya? Enggak seribet yang dibayangkan. Pemerintah ngasih semuanya itu gratis. Tinggal kita mau enggak ke situ. Proaktif ya Proaktif. untuk nanya. Nah, gitu. Oke, berarti ini adalah ketidaktahuan masyarakat, bahkan mungkin jujur banyak teman-teman yang aku pengen usaha, aku tapi nggak punya modal. Terus kalau misalnya butuh bantuan dari dinas, aku masuk harus bikin proposal seribet itu, gini-gini. Nggak seribet itu. Enggak seribet itu. Sebenarnya kalau kita modal itu kalau bisa jangan minta ya. Kalau gitu sedikit pun nggak apa-apa. Sedikit itu modal kita. Kalau kita sudah jalan, pemerintah itu akan tahu sendiri. Gitu. Oh gitu. Pemerintah juga ngasih kesempatan untuk seperti apa ya, penilaian kan dari Jakarta langsung, bukan dari pusat. daerah kan gitu. Kita disuruh bikin proposal, kamu butuh modal berapa, itu sampai 2M tuh bisa keluar itu yang usaha-usaha itu. Oh gitu ternyata. Iya. Oke. Nah, apakah ada apa istilahnya kayak komunitas kayak atau lembaga kayak atau asosiasi yang mungkin Bu Susi pernah ikut atau sekarang terlibat? Asosiasi untuk saya sekarang itu kebetulan ditunjuk dari DPW Jawa Timur untuk mengurusi kawan-kawan kita di pedagang kaki lima. Oke, pedagang kaki lima. Berarti asosiasi Pedagang kaki lima Indonesia. APKLI. Oke. Dan Bu Susi di ketuanya Kota Malang dong? Ketuanya Kota Malang. Oke. Ya. Sip. Bu, ngomongin pedagang kaki lima ini Bu. Ya. Malang ini kan banyak sekali PKL. Betul. Iya kan? Banyak PKL. Nah, sebenarnya apakah ada, setahu Bu Susi ya, apakah memang ada lahan untuk PKL kan? Sebenarnya pemerintah itu dalam waktu dekat mau mempersiapkan untuk yang teman-teman itu yang di jalan-jalan itu, kalau bisa kita ayo bersatu teman-teman pedagang kaki lima. Mungkin yang belum kenal sama saya monggo kenalan, rumah saya ada di Jalan Maijen Sumpono Gang 8 nomor 14 Muring. Nanti ayo kita bareng-bareng, kita sama-sama bergandengan tangan biar pedagang kaki lima ini biar punya tempat, biar punya apa ya, seperti kuliner ya, kuliner yang ada namanya kayak gitu ya. Iya, ada tempat ada, yang proper lah ya, biar yang nggak gampang diobyek Satpol PP. Karena pedagang kaki lima ini pintar-pintar masak semua. Iya. Ya, karena kan mereka itu juga belum tahu untuk sanitasi, kebersihan yang perlu kita apa ya, kita ajak bersatu. Belum terfasilitasi ya. Betul. Oke. Kalau pemerintah menyiapkan untuk teman-teman pedagang kaki lima yang APKLI ini, saya mau branding juga ke pemerintahan untuk merangkul teman-teman pedagang kaki lima yang istilahnya makanannya enak tapi tidak tersentuh dan gitu, cuman itu aja. Jadi membuatkan seperti lapak yang sama-sama. Oh ini lo kulinernya, misalkan Kecamatan Kedung Kandang kulinernya ada di sini. Misalkan sentra kuliner ya. Kuliner. Oke, Misalkan oke. oh ditunjuk di Gorken Aro aja, karena Gorken Aro kan sudah terkenal Space-nya, tempatnya iya. kan gitu. Ya harapan saya pemerintah nanti bisa untuk menggandeng teman-teman pedagang kaki lima ini. Siap. Yang sudah terdaftar di APKLI Kota Malang berapa Bu? Kurang lebih 150 Mas Ian. Masih, Ya. itu masih banyak banget yang Tangannya belum. banget ribuan kan? Iya, ribuan. Ya, Betul. Kita harus menggandeng mereka, kan kasihan juga kan mereka itu bisa bikin makanan, bisa bikin produk yang enak juga, tidak kalah dengan Resto-resto ya. resto-resto besar. Mereka makanannya enak, cuman tinggal bagaimana cara kita membantu mereka untuk membranding lebih harga lah, seperti Lebih itu. bagus lagi. Lebih menarik lagi biar makin laku gitu makin ya. laku. Oke. Nah, itu nanti tugasnya
Disperindak lah. Saya nanti mau melamar ke Disperindak untuk membantu teman-teman pedagang ini. Iya. Oke, Bu, UMKM itu memang luar biasa karena jujur podcast Saling Sapa Jalan-Jalan ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar sampai sekian episode kalau teman-teman UMKM juga nggak support. Betul. Monggo diinfokan ke polo-polonya Bu Susi, polo-polo UMKM, teman-teman pedagang kaki lima yang mau dipromokan bareng sama podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, bisalah kita kerja sama. Seperti ini ada jamu uti ini jamu cocok banget untuk keluarga, siap minum, tanpa pengawet, bahannya juga oke, tanpa pemanis buatan juga. Terus juga ada bibit Pandawa, bibit jagung Pandawa ya, saya tahu ya, lupa tuh kan. Pokoknya banyak deh soalnya, banyak Bu produk-produk yang kita saling support lah. Ya, begitu. Oke, matur nuwun Bu Susi sudah berkenan ngobrol-ngobrol, luar biasa, sukses ekopringnya. Amin. Upklinya juga semakin moncer lagi biar bisa saling support pedagang kaki lima dan UMKM juga. Matur nuwun Bu, sehat terus. Amin. Terima kasih. Terima kasih podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah.